Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi untuk kita semua. Mudah-mudahan hari ini kondisi kesehatan kita baik dan bersiap untuk memulai hari kita. Namun manakala kondisi tubuh kita sedikit mulai lesu, marilah juga kita terus memohon agar Tuhan menguatkan. Sebelum kita menjalani hari, mari kita memulainya dengan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami mengingat Engkau menganugerahkan kehidupan alam yang indah dan kehidupan berbangsa dengan segala keragamannya. Namun kami pun terus ingin menyerahkan setiap kerinduan dan pergumulan kami, khususnya bagi bangsa ini, ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan kami semua untuk terus tunduk dalam doa dan menyerahkan segala kondisi bangsa kami. Tuhan kiranya menyertai kami semua, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati sehingga firman-Mu menjadi penguat bagi kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini pembacaan Alkitab kita akan diambil dari Yesaya 33 ayat 10 sampai dengan 16. Yesaya 33 ayat 10 sampai dengan 16. Sekarang aku akan bangkit, firman Tuhan. Sekarang aku akan meninggikan diriku. Sekarang aku akan ditinggikan. Kamu mengandung rumput kering dan melahirkan jerami. Amarahmu adalah api yang memakan kamu sendiri. Bangsa-bangsa akan dibakar menjadi kapur, akan dibakar dalam api seperti potongan semak duri. Hai orang-orang yang jauh, dengarlah apa yang telah kulakukan. Hai orang-orang yang dekat, ketahuilah keperkasaanku. Orang-orang berdosa terkejut di Sion, orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dekat api yang menghanguskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal dekat perapian yang abadi ini? Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara jujur, yang menolak laba hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya tidak menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dia itu seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya kubu-kubu di atas bukit batu. Rotinya selalu tersedia, air minumnya terjamin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menyoroti kondisi bangsa di akhir-akhir ini, kita dibawa pada sebuah keprihatinan mengenai pentas kekuasaan yang berpotensi untuk menyengsarakan banyak orang dan merusak kehidupan bernegara. Berbagai intrik-intrik dimainkan sehingga tujuan pribadi atau kelompok tertentu dapat tercapai. Kekuasaan memang seringkali membuat manusia keblinger dan tergoda untuk memperdaya yang lain. Godaan kekuasaan yang membawa kesengsaraan inilah yang terjadi kala Yehuda berhadapan dengan Imperium Asyur. Asyur menampilkan kegagahan kekuasaan yang bengis dengan berkhianat kepada wakil-wakil orang Yehuda yang datang untuk merundingkan penyelesaian damai. Meski saat itu Asyur berjanji untuk tidak memerangi Yehuda dengan menerima uang perdamaian, tetapi faktanya mereka, karena merasa punya kekuatan, menyerang Yehuda, tetap menyerangnya, dan membawa kesengsaraan pada umat Allah saat itu. Dalam situasi ketertindasan akibat kecualasan penguasa inilah
Yesaya mengajak umat untuk memberlakukan dua hal. Yang pertama dalam teks kita bacaan hari ini, percaya bahwa kuasa Allah melampaui apapun. Allah akan menghukum dan menyatakan kedikdayaannya bagi pihak yang berlaku lalim. Dan yang kedua, Yesaya mengajak umat untuk tetap hidup seturut identitasnya sebagai umat Allah, dengan hidup dalam kebenaran, berkata jujur, menolak keuntungan dari pemerasan, tidak menerima suap, dan lain sebagainya. Sederhananya, jika kita mengutuk kejahatan, maka lawanlah tindakan kejahatan tersebut dengan menjauhinya. Pesan ini bergema bagi kita yang masih terus mencintai negara ini. Mari kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan akan bertindak dan memurnikan segala keculasan yang menjamur. Bawalah dalam doa agar pemimpin kita dan juga masyarakat dijauhkan dari penyalahgunaan kekuasaan. Namun selain berdoa, hal aktif lainnya yang dapat kita lakukan seturut dengan pesan Yesaya hari ini adalah tetap berlaku benar. Hal yang kedua ini seringkali sedikit sulit, karena kadang standar ganda kita terapkan dalam kehidupan ini. Kalau oknum pejabat terjerat korupsi, kita menghujat. Namun bagi diri kita sendiri, kita berlaku lembek dan melakukannya dalam skala kecil. Kita menjerit ketika orang yang berwenang menggunakan kekuasaan untuk kepentingannya. Namun kita masih senang menggunakan orang dalam. Kita juga senang bertindak semena-mena dan menunjukkan betapa kuasanya kita dalam keluarga. Oleh karenanya, mulailah dari diri kita sendiri. Kebiasaan hidup benar yang kita lakukan akan terpelihara, bahkan tertular bagi generasi selanjutnya yang kelak memimpin negeri ini. Mari berkontribusi secara lokal sehingga bangsa ini semakin baik kini dan nanti. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa atas kondisi yang terjadi di negara kami akhir-akhir ini. Kami menyerahkan para pemimpin dan pemangku kekuasaan. Tuhan berikan hati yang bijaksana. Tuhan murnikan batinnya, sehingga segala tindakan yang digerakkan oleh hatinya dapat dijauhkan dari potensi kerusakan. Tuhan berkati kami semua sebagai masyarakat agar terus mendoakan dan mendukung pemerintahan kami, baik lewat doa maupun tindakan dan penularan kebiasaan baik yang kami lakukan. Biarlah kami terus berkontribusi bagi tumbuh kembangnya bangsa ini, dimulai dari diri kami sendiri. Saat ini kami akan memulai hari kami. Tuhan berkati sehingga kami dapat membawa terang dan nama Tuhan dalam setiap aktivitas yang kami jalani. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.